Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 25 Juni, Pekan Biasa ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk berpegang pada sabda Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadah. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan orang-orang Yehuda akhirnya mengalami pembuangan ke Babel? Mereka memang beribadah kepada Tuhan, namun pada akhirnya bait Allah dan segala isinya dirampas dari mereka dan dijadikan jarahan. Kitab suci mencatat bahwa hal itu terjadi karena pemimpin dan orang-orang Yehuda tidak hidup seturut ketetapan Tuhan, atau boleh dibilang hanya lip service saja. Bahkan Raja Yoyakim dan para pendahulunya dicatat telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka berdoa kepada Allah, namun tidak sungguh-sungguh menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup mereka. Justru mereka hidup seolah-olah tidak ada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika iman tidak berbuah dalam perubahan sikap hidup, sebenarnya iman itu sia-sia belaka. Pengalaman berjumpa dengan Allah, meskipun sangat sederhana, selalu mendatangkan transformasi diri
yang mengubah hidup seseorang. Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Itulah yang akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan, lalu kita lakukan dalam tindakan dan perbuatan kita setiap hari. Ya Tuhan, semoga melalui ketekunan dalam doa-doa, kami dapat semakin mengenal Engkau, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus Rajalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.